Halo semuanya, selamat datang di kelas CSS dasar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tipografi. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru bergabung dalam kelas kita ini. Juga saya mengucapkan mohon maaf karena udah lama sih nggak upload, juga karena beberapa hal, beberapa kendala. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke materinya. Jadi apa itu tipografi? Jadi tipografi yang dimaksudkan adalah aturan dari gaya penulisan konten berupa teks. Nah, yang mestinya merujuk pada pengaturan font kalau teman-teman paham ya. Kita juga dapat nanti mengganti jenis, ukuran, warna, bentuk, serta style untuk font lainnya yang kita inginkan. Nah, dalam skala paragraf kita dapat mengatur garis, jadi ini jarak antar baris gitu, atau jarak antar huruf, atau spacingnya gitu. Nah, jadi itu adalah tipografi. Sekarang kita akan membuat sebuah project, yaitu project yang keempat. Sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code atau code editor kesayangan teman-teman, silakan. Sini saya menggunakan VS Code dan saya sudah memiliki sebuah project, yaitu yang keempat, tipografi. Nah, di sini saya tinggal bikin sebuah file HTML ya. Lalu saya akan tutup dulu sidebarnya. Kemudian di dalam sini saya akan ganti judulnya, itu adalah tipografi. Nah, di sini nanti akan kita bikin untuk ya kodenya lah. Sip. Oke, setelah kita membuat project, sekarang kita masuk ke bagian pertama, itu properti pada font. Nah, jadi ada beberapa properti ya untuk font. Ada font family, itu untuk mengganti jenis fontnya, font style, font weight, dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman lihat di websitenya di sini. Nah, ini ada banyak sekali, nanti silakan teman-teman baca. Oke. Nah, pertama kita akan coba menggunakan properti font family, yaitu kita akan ganti jenis font kita. Nah, sekarang kita buka kembali HTML-nya. Di sini misalkan saya memiliki sebuah H1 dengan kelas heading, kemudian kontennya welcome, di bawahnya ada paragraf dengan kelas P1, isinya lorem random aja, dan di bawahnya ada button dengan kelas btn, isinya read more. Nah, ini kalau kita buka misalkan di websitenya, ini open with live server. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini untuk fontnya sendiri ya, ini adalah Times New Roman ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah font defaultnya. Sedangkan untuk bagian seperti ini sistem ya, Segue apalah namanya. Oke, jadi ini adalah defaultnya, font default. Nah, kita akan ganti nih fontnya sesuai yang kita inginkan. Nah, caranya gimana? Sekarang kita buka dulu di sini text style. Oke, untuk membuat CSS-nya. Kemudian kita select pertama H1-nya. Nah, di H1 ini misalkan kita pengen ganti font family, kita ganti menjadi misalkan apa ya? Arial. Nah, yang Arial nih. Kalau kita lihat hasilnya, nah di sekarang dia udah berubah ya. Nah, itu. Kalau misalnya randomnya
bukan random, defaultnya ya yang ini, default. Nah, seperti ini. Jadi ini saya kasih specificity-nya heading. Nah, ini berbeda ya. Oke. Jadi itu adalah font family. Berikutnya itu adalah font style. Nah, terkadang kita tidak ingin membuat tag untuk memiringkan paragraf lewat HTML, yaitu tag I dan tag M ya. Nah, namun kita juga bisa memiringkan teks lewat CSS, yaitu menggunakan properti font style. Jadi di antara value-nya itu ada normal, yaitu ya teksnya biasa gitu. Kemudian ada italic dan juga oblique. Nah, kita akan coba bikin. Misalkan untuk yang ini, yang kita tambah lagi ya. P dengan kelas P miring misal. Nah, lalu dia ada lorem. Nah, di sini kita akan select P dengan kelas P miring. Kemudian kalau kita lihat ya, ini kita komentar dulu. Kalau kita lihat hasilnya di web, itu ya sama ya, teks biasa. Nah, kalau kita pengen dia itu miring, kita tinggal ganti atau kita tambahkan di sini. Kita tambahkan I agar dia italic. Nah, dia miring. Nah, bagaimana kalau kita tidak pengen nih pakai teks seperti ini? Nah, maka kita bisa menggunakan properti font style. Jadi di sini kita tinggal kembalikan. Kemudian kita kasih di sini properti font style yang di sini. Kemudian italic. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah itu sama ya. Oke, atau oblique. Oblique itu juga sama ya. Nah, juga miring. Di bebas ya. Kalau normal ya normal. Ya, oke. Jadi itu adalah font style. Nah, berikutnya itu font weight. Jadi font weight ini ya kita bisa mengatur ketebalan font kita. Value-nya ada normal, bold, bolder, dan lighter. Lalu juga kita bisa menggunakan persentase mulai dari 100 hingga 900. Oke, kita akan coba ya. Nah, kita akan coba tebalkan. Misalkan tag yang pertama ini, P yang pertama ya. Jadi di sini P1 itu pakai titik. Font weight. Misalkan di sini 100. Kalau kita lihat itu nggak ngaruh ya. Jadi tidak berpengaruh. Bagaimana kalau misal kita kasih dia 900 atau 700 deh. Nah, itu dia tebal. Oke. Atau kita pakai bold, itu juga bisa. Nah, jadi itu adalah untuk mengatur ketebalan teks. Oke, ada berikutnya itu font varian. Digunakan untuk menentukan teks itu dicetak dalam bentuk small caps. Nah, nanti kita coba bikin ya sekarang ya. Nah, misalkan kalau kita lihat ini welcome ini, dia itu kan huruf kapital semua. Bagaimana kalau misalnya yang ke welcome kedua ini bisa bikin seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya pengen dia tuh juga kapital tapi kecil gitu. Nah, saya akan coba kasih di sini heading default ya, default font varian itu small caps. Nah, teman-teman lihat dia itu juga kapital, cuma yang kecilnya gitu, huruf kecilnya. Kalau kita kembalikan,
Ya, ini bukan huruf kapital gitu. Nah, jadi itu adalah fungsi dari font varian. Berikutnya itu adalah font size. Nah, font size sudah teman-teman sudah paham itu untuk mengatur ukuran font ya, baik secara absolut ataupun relatif. Oke, kita akan coba ini. Coba juga ya. Misalkan untuk yang P yang di bawah ini, yaitu font size defaultnya 16 pixel ya. Sekarang saya kasih 2 kali lipat 32. Nah, ini dia lebih besar. Oke. Jadi itu adalah font size. Oke, dan ini adalah properti untuk font lainnya. Silakan teman-teman coba, dan untuk lebih jelasnya silakan baca di dokumentasinya di sini. Oke. Font web save. Nah, jadi ada beberapa jenis font yang sudah tersimpan di dalam web browser dan kita dapat menambahkan secara bebas ke dalam kode CSS kita. Seperti yang tadi ya, kita gunakan Arial. Nah, kalau teman-teman lihat ya, itu ada banyak sekali jenis font yang sudah ada secara default di dalam web. Jadi kalau kita lihat di sini font family, nah ini ada beberapa ya. Tuh. Kalau misal kita lihat di dalam dokumentasinya di bagian sini, font web save. Nah, jadi ini adalah daftar font yang sudah ada dalam website ataupun internet lah pada umumnya. Oke. Oke, ya, kita juga bisa menambahkan font secara eksternal. Jadi tidak menggunakan font default ya. Kita menambahkan font lain misalkan. Nah, misalkan di sini contohnya adalah menggunakan Google Font ya. Jadi nama fontnya ini adalah Inter ya. Kita akan coba juga bikin. Yang pertama kita akan cari dulu fontnya menggunakan Google Font. Google Font. Nah, ini. Di sini kita lihat. Nah, ini ada beberapa font ya. Misalkan saya pengen nih pakai yang ini. Fabulous ini apa nih? Saya akan ambil, saya klik. Terus saya akan ambil di bagian ini. Select ini. Saya tambahkan. Nah, nanti otomatis akan buka bagian ini. Kemudian kalau teman-teman lihat ke bawah ini di bagian sini kanan, itu ada seperti kode HTML ya. Nah, inilah yang akan kita copy dan kita paste ke dalam kode HTML kita. Atau kita juga bisa menggunakan lewat CSS. Nah, yaitu import. Oke. Kita akan coba yang import ini aja. Akan saya ambil ini. Saya copy. Text style-nya saya nggak bawa ya, karena kita sudah punya text style. Sorry. Oke. Kita akan coba bikin di sini. Misalkan di dalam text style ini saya akan menambahkan yang tadi. Saya paste. Kemudian di dalam font family, kalau kita lihat ya, nama ininya apa? Nah, ini teman-teman lihat, nama family-nya adalah Fabulous Cursive atau Inter, juga ada Lato, Montserrat, Roboto. Jadi dalam satu ini ada banyak sekali. Saya akan coba ambil yang ini. Fabulous, saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Sorry, ini ya. Oke. Nah, itu keren ya. Seperti ya teks-teks yang tulisan ya, bagus lah pokoknya. Nah, jadi itu adalah font eksternal. Oke. Silakan teman-teman ya telusuri, coba-coba latihan, bersenang-senang dengan hal ini. Oke. Berikutnya adalah text
properties. Jadi yaitu kita berkaitan dengan formatting text. Nah, format untuk teks sendiri itu bisa kita custom mulai dari warnanya hingga tampilannya. Contoh format yang dapat kita atur seperti warna, alignment, decoration, transfer text, spacing, dan bahkan shadow-nya. Walaupun sekarang kita belum membahas tentang shadow ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari properti text. Ada color, text line, text decoration, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman kunjungi dokumentasinya di sini. Di bagian mana ya? Text. Nah ini CSS text di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada text color, ada background juga bisa ya. Nah, ada alignment, decoration, transformation. Nah, oke. Kita akan lanjut dulu slide-nya. Pernah ada text color, ini teman-teman juga sudah pernah ya mencoba. Kita akan juga coba misalkan yang heading 2 ini default. Misalkan font color. Font color. Oh, bukan font color. Color. Nah, seperti ini. Misalkan saya ambil yang aqua ini aja deh. Saya akan lihat hasilnya. Nah, ini warnanya berubah ya. Oke. Berikutnya ada text align, itu perataan teks kiri kanan atau tengah atau rata kiri kanan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Itu juga kita bisa mengatur directionnya. Misalkan kita ingin membalikkan bentuk teksnya, itu juga bisa ya. Oke. Nah, kita akan coba. Misalkan saya akan ini yang P miring ini. Jadi text line itu center, kemudian direction to left to right atau right to left. Kita ambil right to left. Kemudian Unicode BD. Nah, ini fungsinya nanti untuk memutar font gitu. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah itu teman-teman bisa lihat ya, yang lorem harusnya lorem sekarang menjadi merol gitu, dibalik. Oke. Atau kalau kita lihat di dokumentasinya sini itu BD override. Nah, itu kita bikin sini LTR. Nah, ini defaultnya dari kiri ke kanan ya kalau teks. Oke, kita kembalikan RTL. Oke, sip. Nah, berikutnya ada text decoration. Nah, pada dasarnya properti text decoration ini dikhususkan untuk memberikan garis-garis pada teks. Nah, seperti garis bawah, atas, atau dicoret. Nah, oke. Ini ada contohnya ya. Itu ada text decoration line, jenis garisnya apa? Overline berarti over di atas ya. Oke. Kemudian ada text decoration color, warna garisnya. Kemudian ada bentuknya putus-putus kah atau garis lurus kah gitu. Dan ada ketebalannya yaitu 5 pixel. Kemudian ada shorthandnya ya, agar kita tidak ketik semua ini, kita bisa menggunakan shorthandnya. Oke, kita akan coba bikin. Oke, misalkan yang kita tambah lagi di sini P.P2 itu lorem juga. Nah, di P2 ini kita akan kasih dia text decoration line pertama ya. Kita akan kasih dia garis bawah. Nah, kemudian text decoration color. Nah, garisnya ini berwarna apa ya? Merah. Kemudian bentuk garisnya itu style itu solid. Jadi solid itu garis lurus. Dan terakhir kita akan atur ketebalannya decoration thickness. Itu misalkan 5 pixel. Nah, seperti ini.
Kalau kita lihat hasilnya, ya bentuknya seperti ini. Nah ini. Oke. Kalau misal ini kita lihat itu panjang ya, kita bisa pakai shorthandnya. Jadi text decoration aja, kemudian masukkan semua value-nya, underline, red, solid, 5 pixel. Oke. Kalau ini kita hapus ya. Terus kita lihat hasilnya itu sama. Oke. Sip. Kemudian ada text transform. Jadi text transform ini secara spesifik digunakan untuk uppercase dan lowercase. Nah, kalau teman-teman lihat ini normal ya. Yang misal yang ini, nah ini normal. Kita akan coba bikin dia uppercase. Jadi yang P1 text transform uppercase. Kalau kita lihat, nah dia tebal semua. Bukan tebal ya, huruf besar semua. Kalau lower ya huruf kecil semua, dan ada capitalize, itu setiap awal kata itu hurufnya besar. Nah, oke, jadi itu adalah text transform. Next yaitu text spacing. Jadi spacing pada bagian ini kita itu akan berkenalan dengan properti seperti text indent, letter spacing, line height, nah dan lain-lainnya. Oke, kalau teman-teman lihat dokumentasinya di sini ya, ada text spacing di bagian sini. Itu ada setidaknya 5 ya. 5 properti yang perlu kita ketahui juga ya. Nah, misalkan kita akan coba satu persatu ya. Pertama yang itu text indent. Nah, kalau teman-teman lihat kita akan bikin paragraf baru aja ya. Saya di bawah sini. P.P3 itu lorem setidaknya 50. Nah, kemudian ada lagi P.P4 itu lorem 34. Nah, kalau kita lihat hasilnya teman-teman, nah itu seperti ini. Oke, normal ya. Nah, bagaimana kalau misal kita pengen nih dia itu ada indentasi di awal paragraf. Misalkan saya pengennya itu ada indentasi pakai tab gitu. Nah, kalau kita save itu nggak bisa ya. Nah, kalau kita ini seperti ini, kita lihat hasilnya, itu dia akan tetap seperti ini, spasinya nggak kebaca. Nah, tapi di sini kita lihat ada spasi ya, satu buah spasi itu tidak ngaruh ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu menggunakan text indent. Jadi P3 dan P4 kita akan kasih text indent. P3, P4 text indent. Misalkan berapa jaraknya? Misalkan saya kasih di sini 4 pixel. Kalau kita lihat, nah itu lihat dia bergeser ya. Kalau kita tambah misalkan 14, nah dia lebih jauh lagi. 24, nah dia tambah jauh. Jadi itu adalah text indent. Berikutnya ada letter spacing. Jadi letter spacing itu jarak antar huruf. Nah, kalau kita coba ya. Nah, ini normalnya seperti ini. Kalau kita kasih letter spacing, misalkan di sini saya juga kasih 5 pixel misalkan. Nah, itu hasilnya seperti ini. Atau saya kurangi menjadi 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Dan berikutnya ada line height, yaitu untuk jarak antar baris ya. Spasi antar baris. Nah, ini normalnya seperti ini. Kalau kita kasih misalkan di sini line height itu saya pengen dia 30 pixel. Nah, dia cukup tinggi ya, agar dia terlihat berbeda.
yang P4. Line height-nya kita kasih normal, non aja. Bukan. Line height itu normal. Nah, ini normalnya dan ini adalah yang dikasih. Oke. Berikut ada word spacing. Nah, kalau word spacing ini jarak antar kata. Kalau ini sebelumnya jarak antar huruf, jarak antar baris, dan juga ada jarak antar kata. Oke. Saya akan kasih di bawah ini aja. Jadi word spacing misalkan 10 pixel. Nah, hasilnya seperti ini. Normalnya seperti ini. Kalau kita kasih word spacing, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi selesai sudah pembahasan kita untuk tipografi. Saya harap teman-teman semua mengikuti dan juga kita akan terus sama-sama belajar tentunya di channel kita ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.